Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Lintang Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan toksikokinetik dan mereview jurnal. Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas deretan proses yang sering disingkat, yaitu ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi adalah proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Beberapa tempat absorpsi yaitu ada mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi ada 3. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan, terutama melalui usus kecil. Absorpsi paru biasanya berupa gas CO, NO2, SO2, uap bensin. Absorpsi kulit relatif kurang baik dan merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi sangat berpengaruh oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga yaitu sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Timbulnya efek toksik karena suatu xenobiotik diawali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh, dan untuk masuk tersebut xenobiotik harus menembus membran. Selanjutnya yaitu distribusi. Peristiwa di mana xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu ada plasma, liver, ginjal, lemak, dan tulang. Selanjutnya yaitu biotransformasi atau metabolisme. Perubahan xenobiotik yang dikatalis oleh enzim tertentu dan sel hidup, yaitu perubahan struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Faktor yang mempengaruhi biotransformasi yaitu ada intrinsik, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, efek kerusakan liver. Selanjutnya itu ada ekskresi. Ekskresi merupakan faktor penentu dari toksisitas yang disebut. Ekskresi adalah zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Beberapa rute ekskresi yaitu ada ekskresi urin atau ginjal, ekskresi empedu atau hati. Rute lainnya yaitu ada paru, saluran pencernaan, air, susu, keringat, dan air liur. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Filtrat Daun Sambiloto terhadap Jumlah Leukosit Darah Tikus Putih yang Terpapar Bensin. Terdapat dalam abstrak, bensin merupakan bahan kimia yang sering mencemari lingkungan dan bersifat leukomogen kuat. Salah satu gangguannya menurunkan jumlah leukosit karena menyerang enzim topoimerase 2 dalam sumsum tulang. Sambiloto suatu bahan alami yang bertindak sebagai imunostimulan. Imunostimulan adalah bahan yang dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa filtrat daun sambiloto dapat meningkatkan jumlah leukosit akibat terpapar bensin secara inhalasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Hirabayashi menerangkan bahwa bensin merupakan leukomogen kuat yang dapat mengganggu proses hematopofis karena bensin dapat menyerang enzim topoimerase 2 dalam sumsum tulang.
enzim tersebut akan berinteraksi dengan DNA selama tahap replikasi dan transkripsi ini terhambat sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada kromosom. Untuk membuktikan bahwa filtrat daun sambiloto dapat meningkatkan jumlah leukosit akibat paparan benzen, sehingga dilakukan penelitian dengan menggunakan hewan uji tikus putih jantan. Metode penelitiannya yaitu ada dua. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah eksperimen. Sasaran penelitian adalah jumlah leukosit tikus putih. Variabel bebas penelitian ini adalah dosis filtrat daun sambiloto. Variabel respon jumlah leukosit darah tikus putih. Variabel kontrol meliputi dosis benzen, jenis, umur, berat badan, dan jumlah tikus pada tiap perlakuan, lama perlakuan, ukuran kandang, dan banyaknya makanan. Rancangan penelitian yang dipakai adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian ini melakukan persiapan hewan percobaan, pembuatan filtrat daun sambiloto, penentuan dosis filtrat daun sambiloto, perhitungan jumlah leukosit awal, perhitungan jumlah leukosit darah tikus putih setelah terpapar benzen, pengambilan sampel darah, dan perhitungan jumlah leukosit darah tikus putih. Data diperoleh dengan melihat jumlah leukosit dengan menggunakan hemositometer. Hasil perhitungan jumlah leukosit darah diperoleh data yang berskala ordinal. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu ANAVA satu arah. Hasil penelitiannya, setelah diberi paparan benzen, rata jumlah leukosit mengalami penurunan, dan setelah diberi filtrat daun sambiloto, rata jumlah leukosit cenderung mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1. Semua data diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ternyata data terdistribusi normal sehingga statistik yang digunakan adalah statistik parametrik yaitu ANAVA satu arah dengan taraf uji 0,05. Pembahasan hasil uji ANAVA, perhitungan jumlah leukosit sesudah diberi paparan benzen dan filtrat sambiloto menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga hipotesis bahwa filtrat daun sambiloto dapat meningkatkan jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzen diterima. Uji PNT jumlah leukosit darah tikus putih setelah diberi perlakuan didapatkan bahwa pada setiap kelompok perlakuan berbeda nyata. Berdasarkan penelitian ini, pada pengamatan K0, rata jumlah leukosit tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pada K0 tidak diberi perlakuan apapun. Pada K1, perhitungan awal rata jumlah leukositnya sama dengan K0. Akan tetapi pada perhitungan kedua, rata jumlah leukositnya mengalami penurunan besar. Hal ini dikarenakan K1 dipapar benzen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian filtrat daun sambiloto dapat meningkatkan jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzen, dan dosis filtrat sambiloto terbaik untuk meningkatkan jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzen adalah dosis 0,45 mili. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.